300 juta li, hanya tersisa 300 juta li. Seseorang tiba-tiba berteriak. Mendengar hal itu, wajah semua manusia menjadi gelap, dan tanpa sadar pegangan mereka pada senjata mereka mengencang. Mereka menatap ke kejauhan, seolah-olah melihat gerbang neraka terbuka perlahan. 200 juta mil, 100 juta mil, 90 juta li, 80 juta li, 70 juta li. Bush, bayangan hitam tak terbatas, di tengah banyaknya pikiran ilahi, hampir seluruhnya telah melintasi dan bahkan menutupi laut suci. Kedatangan mereka tampaknya tidak ada habisnya. Bagi para pembudidaya manusia, setiap detik terasa seperti selamanya. Mereka benar-benar lupa soal pengaturan waktu, tangan mereka yang mencengkeram senjata tampak terpaku, tidak bisa melepaskan, hanya sedikit gemetar. Suara napas yang awalnya berupa menahan napas, menjadi semakin berat dan sesak. Khususnya, ketika mereka dapat melihat perahu kayu yang mendekat tanpa menggunakan indera ketuhanan mereka, tetapi hanya dengan mata telanjang, napas berat ini menyebar sepenuhnya. Bunuh, setan menyerbu ke surga, dan pertumpahan darah menyebar tanpa henti. Mata para manusia itu melebar sepenuhnya, dan akhirnya, semangat juang yang kuat muncul ke permukaan. Sekalipun aku mati kali ini, aku pasti akan menyeret setan-setan itu bersamaku. Saya punya anak dan istri, bagaimana mungkin saya membiarkan mereka diserang setan? Perang. Manusia-manusia itu serentak melambaikan tangan mereka, kekuatan kultivasi mereka menyebar keluar, dan moral mereka yang sebelumnya menurun tampaknya berangsur-angsur pulih. Wung, pada suatu saat, suara dengungan keras tiba-tiba terdengar dari perahu kayu. Cahaya merah tua yang menakjubkan melintasi ribuan mil kehampaan, menghancurkan kehampaan saat ia melesat ke arah umat manusia. Dewa Setengah, Dongtian Fazun, penjaga terkuat umat manusia di Gunung Suci, langsung merasakan aura cahaya merah darah. Pupil matanya mengerut dan jantungnya berdebar kencang. Itu Dewa Setengah yang bergerak. Semuanya bersiap untuk bertahan. Saat Dongtian Fazun meraung, cahaya pekat segera keluar dari tongkat sihir di tangannya. Warnanya hijau tua, melambangkan elemen kayu. Cahaya itu mula-mula menyelimuti banyak manusia di Gunung Batas Klan, lalu melesat sejauh 100.000 mil, bertabrakan dengan cahaya merah darah di udara. Kedua serangan itu benar-benar senyap. Bagi mata telanjang, jelas bahwa cahaya hijau tua yang terpancar dari Dongtian Fazun sebenarnya mengikis cahaya merah darah. Lebih tepatnya, bukan erosi, melainkan pembubaran, itulah kata yang paling akurat. Cahaya merah tua yang menjulang tinggi itu terasa lebih gelap, tetapi tetap saja merupakan serangan dari seorang setengah santo. Setelah jeda singkat, cahaya itu menembus cahaya hijau Dongtian Fazun, lalu merobek kehampaan dan melanjutkan serangannya ke arah umat manusia. Aku bukan tandinganmu. Ekspresi Dongtian Fazun berubah drastis. Kekuatan setengah santo berada pada level yang sama sekali berbeda dari dewa kuno. Bahkan dewa kuno tingkat atas pun tak akan sebanding dengannya, apalagi santo sihir yang hanya berada di antara 7 bintang dan puncak. Wus wus wus. Pada saat itu, 6 makhluk tingkat dewa kuno muncul dari tengah umat manusia. Mereka berasal dari berbagai faksi yang kuat, semuanya setidaknya memiliki 4 bintang, dan mereka semua bergabung dengan Dongtian Fazun untuk memblokir cahaya merah darah. Bertarung melawan 7 dewa kuno dengan kekuatannya sendiri, kekuatan setengah santo sudah luar biasa. Beng, kali ini, suara gemuruh yang dahsyat terdengar. Blood Red benar-benar menghancurkan serangan 6 dewa kuno, lalu meredakan serangan kedua Dongtian Dharma Venerable, dan akhirnya menghantam Dongtian Dharma Venerable. Dung, terdengar bunyi dentuman pelan, yang menunjukkan bahwa tubuh fisik seorang Dharma Saint tingkat puncak pun sangat rapuh. Ia hancur total, hanya menyisakan roh primordialnya. Tongkat sihir di tangannya tak bisa dilepaskan dan terbang jauh sekali. Meskipun keenam makhluk alam dewa kuno itu tidak terbunuh secara fisik, mereka tetap kembali sambil memuntahkan darah, tulang dada mereka berubah menjadi debu. Yang paling penting,
Setelah cahaya merah darah menyapu mereka, ia menyerbu Gunung Batas Klan. Setidaknya 100.000 manusia musnah, jiwa dan raga, di bawah pemboman cahaya merah darah ini. Sekilas, sebagian besar puncak Gunung Batas Klan telah terpotong, dan banyak mayat tergeletak di sana. Bau darah memenuhi sekitarnya, dan umat manusia hampir musnah. Dewa Setengah, roh primordial Dongtian Fazun meraung marah, ras setan benar-benar tak tahu malu, berani menggunakan kekuatan setengah suci untuk menyerang kita, para kultivator biasa. Hancurkan. Tidak ada setan yang berbicara kepada Dongtian Fazun, hanya suara datar dan hampa yang keluar dari perahu kayu. Wus wus wus. Perahu kayu itu tiba dengan sempurna, dan sejumlah besar sosok melompat turun dari atas. Dari prajurit iblis tingkatan terendah hingga iblis kuno tingkatan tertinggi, kami punya semuanya. Mereka tampaknya menggunakan tindakan mereka untuk memberitahu umat manusia bahwa tindakan ini benar-benar dilancarkan oleh seluruh ras iblis. Ayo kita lakukan. Dongtian Fazun menelan ramuan itu dan dengan cepat memadatkan tubuh fisiknya. Dia berteriak keras, umat manusia tidak boleh mundur. Umat manusia tidak boleh dimusnahkan. Jika kita benar-benar tidak bisa menghentikan mereka, biarkan mayat kita membuka jalan agar generasi muda dari wilayah bintang superior ini dapat memusnahkan ras setan. Bum 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 bum. Semua ras manusia ikut menyerang. Perang antara kedua ras, yang telah tertunda selama ratusan juta tahun, akhirnya dimulai lagi. Mustahil untuk menggambarkan bagaimana orang atau sekelompok orang tertentu bertempur, karena pemandangan saat ini berada di luar deskripsi bahasa. Cahaya darah iblis menyebar ke segala arah. Budidaya manusia melampaui langit dan bumi. Sejak saat pertama pertempuran dimulai, teriakan dan raungan yang tak terhitung jumlahnya dapat terdengar. Mayat-mayat berjatuhan dari kehampaan. Darah menyembur dari mulut mereka berdua berulang kali. Serangkaian suara menggelegar menyebar dari langit dan bumi. Raungan meledak dari hati semua orang. Saat pertempuran terus berlanjut, Gunung Batas Klan sepenuhnya ternoda merah oleh darah. Pemandangan sungai darah dan tumpukan mayat tidak cukup untuk menggambarkan apa yang terjadi saat ini. Kehampaan telah berubah sepenuhnya menjadi ketiadaan, dan bumi sedang dihancurkan. Para iblis maju selangkah demi selangkah, dan umat manusia menderita kekalahan demi kekalahan. Di tempat-tempat lain di daerah bintang superior, berbagai interval. Suara-suara marah dan cemas yang tak terhitung jumlahnya bergema di setiap sudut. Seluruh ras setan telah menyerang, dan Gunung Batas Klan berada dalam bahaya besar. Atas campur tangan seorang dewa setengah, tubuh fisik yang mulia Dharma Dongtian hancur, 6 makhluk tingkat dewa kuno terluka parah, dan banyak sekali manusia yang binasa. Kita, umat manusia, tidak bisa berdiam diri dan menyaksikan wilayah bintang superior kita diserbu. Selama kita masih punya kekuatan untuk bertahan, kita tidak boleh menyerah. Singkirkan semua keluhan masa lalumu. Di saat kritis ini bagi kelangsungan hidup umat manusia, melestarikan wilayah bintang superior adalah hal terpenting. Dukung Gunung Batas Klan. Dukung Gunung Batas. Manusia tidak boleh dimusnahkan, manusia harus tetap ada. Mereka mungkin kultivator independen atau anggota organisasi yang kuat. Sejumlah tokoh muncul dari berbagai lokasi, bergegas menuju Gunung Batas dengan kecepatan tinggi. Tempat itu adalah garis pertahanan pertama bagi umat manusia, garis pertahanan paling bersatu bagi seluruh umat manusia, dan satu-satunya jalan bagi ras setan untuk menyusup ke wilayah bintang atas. Begitu Gunung Batas Klan runtuh, kecepatan ras iblis menyerbu wilayah bintang atas akan meningkat pesat. Pada saat itu, hal itu akan seperti banjir yang meluap, dan kesulitan menghentikannya akan meningkat ribuan kali lipat. Jika ras iblis benar-benar memasuki wilayah bintang superior, baik kultivator independen maupun faksi kuat akan dikalahkan satu persatu. Jadi, melindungi Gunung Batas adalah hal yang paling penting saat ini. Beralih ke tempat lain, Sekte Phoenix, di dunia lain. Beng, buush, buus. Tanah terguling, dan api tak berujung berkobar. Satu demi satu,
binatang buas purba transparan yang dipenuhi api langsung terbunuh dan berubah menjadi energi purba dalam jumlah besar. Bes. Di atas kepala Su-han, pusaran yang dibentuk oleh teknik Kaisar Naga terus berputar, dan semua energi primordial kuno mengalir ke tubuhnya melalui pusaran tersebut. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah mencium aroma tertentu, merasa nyaman dan segar. Kekuatan kultivasi 9 wujud asli benar-benar terlihat dengan mata telanjang. Dengan masuknya energi primordial kuno ini, ia meningkat pada tingkat yang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Tingkat kultivasiku saat ini telah mencapai puncak alam dewa surgawi bintang 5. Aku hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam bintang 6. Kultivasi bintang 6 tidak membutuhkan pencerahan apapun, hanya energi hukum yang cukup. Dan saat ini, binatang buas purba yang tak terbatas ini sudah cukup untuk memungkinkan kultivasiku mencapai alam dewa surgawi bintang 6 dalam waktu sebulan. Gumam Su-han dalam hati. Meskipun dia dan yang lainnya membunuh binatang sumber kuno di dunia lain ini, energi sumber kuno yang diperoleh di Tian dan yang lainnya tidak akan diberikan kepada Su-han, dan energi sumber kuno yang diperoleh Su-han tidak akan diberikan kepada mereka. Setiap orang membunuh mangsanya sendiri dan menjadi mandiri. Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi binatang buas sumber kuno tingkat ke-7 itu, dan hanya ada sedikit binatang buas sumber kuno tingkat ke-5 dan ke-6 di sini, hampir semuanya adalah tingkat ke-4 atau di bawahnya. Meski begitu, banyaknya jumlah mereka menyebabkan tingkat kultivasi semua orang meningkat pesat. Membunuh binatang buas purba tingkat ini tidak memerlukan kekhawatiran apakah mereka hidup berkelompok, karena meskipun jumlahnya banyak, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi orang-orang Sekte Phoenix. Berhati-hatilah agar tidak menarik perhatian binatang buas sumber kuno lainnya saat melawan binatang buas sumber kuno ini. Jika aku mencapai alam dewa surgawi bintang 6, aku pasti bisa melawan alam dewa kuno bintang 7. Su-han menatap sosok-sosok merah menyala yang berdesakan di kejauhan, namun, mencapai puncak alam dewa surgawi adalah tujuan utamaku di dunia lain ini saat ini. Begitu Su-han mencapai puncak alam dewa surgawi, dia akan memiliki kekuatan setengah masa hidupnya. Sekalipun dia tidak memiliki kekuatan keteraturan, sekalipun tingkat kultivasinya hanya di puncak alam dewa surgawi, dia bahkan belum mencapai alam dewa kuno. Dengan bantuan 2 domain hukum utama, serta bayangan tertinggi 5 warna, transformasi darah 9 kemurnian dan banyak cara lainnya, Su-han pasti akan berdiri di puncak bidang bintang atas saat itu. Dan begitu dia mencapai alam dewa kuno. Alam dewa surgawi dan alam dewa kuno adalah jurang pemisah yang sangat besar, terutama bagiku. Su-han bergumam pada dirinya sendiri, jika aku mencapai alam dewa kuno, maka bahkan di antara semua setengah suci, aku akan menjadi yang teratas. Dengan sirah kultivasinya yang agung, tak seorang pun bisa mengalahkannya sekarang. Tujuannya saat ini hanyalah terus berlatih, dan berlatih lagi, terus berkembang, dan terus berkembang. Bas, aura yang kuat terpancar dari jauh, menunjukkan bahwa anggota lain dari Sekte Phoenix telah berhasil mencapai tingkat berikutnya. Senyum di wajah Su-han tidak pernah pudar, dunia lain ini benar-benar tempat yang sangat kaya. Master Sekte, tiba-tiba, suara di Tian terdengar. Dia datang bersama Lian Yuze, tetapi kegembiraan di wajahnya telah lenyap sepenuhnya, dan dia tampak tidak begitu baik. Ada sesuatu, tanya Su-han. Di Tian dan Lian Yuze bertukar pandang, lalu Lian Yuze berkata, Anda adalah orang kedua di Departemen Inspeksi, jadi Anda harus bicara. Ya, Di Tian mengangguk dan berkata, berita telah datang dari Gunung Batas Klan bahwa klan iblis telah melancarkan invasi besar-besaran, dengan populasi melebihi beberapa miliar, termasuk beberapa ratus monster darah tingkat 7 saja. Wajah Su-han menjadi gelap. Sekalipun ia sudah menduga hal ini, ia masih merasa cemas ketika hal itu benar-benar terjadi. Bagaimana pertempurannya? Tanya Su-han. Di sana, di Gunung Batas Klan, dipimpin oleh aliansi bintang,
Dongtian Dharma Venerable saat ini adalah makhluk terkuat, setara dengan alam dewa kuno bintang 7. Ditian melanjutkan, di pihak ras setan, seorang setengah suci bergerak dan langsung menghancurkan tubuh fisik Dongtian Fazun, dan juga melukai 6 alam dewa kuno lainnya dengan serius. Banyak pasukan manusia bertempur mati-matian di Gunung Batas Klan. Situasi saat ini tidak optimis. Dikabarkan, lebih dari 5 juta orang telah tewas, dan 13 dewa langit telah musnah. Saat Su Han mendengarkan kata-kata Ditian, ekspresinya menjadi semakin muram. Dia tahu bahwa kekuatan seperti Yunwang Mansion, Baihua Mansion, dan Star Alliance pasti telah mengesampingkan dendam masa lalu mereka untuk sementara dan sekarang bekerja sama untuk melawan para setan. Jika tidak, Dongtian Fazun dari Star Alliance tidak akan menjadi orang pertama yang menjadi sasaran. Kematian fisiknya sudah menunjukkan sikap Star Alliance. Kelinci mati, rubah berduka, bibirnya hilang, giginya dingin. Gunung pembatas adalah salah satu garis pertahanan terpenting bagi umat manusia, itulah sebabnya mereka berjuang begitu keras. Su Han berkata dengan suara rendah, terlepas dari apakah mereka yang tewas adalah musuh Sekte Phoenixku, mereka semua pantas dihormati. Ditian dan Lian Yuze terkejut. Lian Yuze berkata, Master Sekte, Gunung Batas Klan terus-menerus mengirimkan permintaan bantuan ke wilayah bintang atas, dan semakin banyak kultivator yang berbondong-bondong menuju Gunung Batas Klan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan terburu-buru. Jawaban Su Han mengejutkan Lian Yuze dan Ditian. Mereka berasumsi bahwa Su Han akan segera memerintahkan pengumpulan beberapa kultivator Sekte Phoenix untuk pergi ke Gunung Batas Klan untuk memberikan dukungan. Bagaimanapun, penyihir memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran berskala besar, dan sekte dengan penyihir terbanyak di bidang bintang atas adalah Sekte Phoenix. Situasi saat ini mungkin tampak tragis, tetapi belum mencapai titik hidup atau mati. Su Han melirik mereka berdua dan menjelaskan, banyak kekuatan yang belum menunjukkan kekuatan penuh mereka, terutama kekuatan besar. Mendengar ini, Lian Yuze dan Ditian terdiam. Su Han tidak mengatakannya secara terus terang, tetapi mereka mengerti maksudnya. Mereka yang tewas di seberang Gunung Batas Klan hanyalah umpan meriam. Mereka layak dihormati, tetapi mereka hanyalah umpan meriam. Perang antara kedua ras bukanlah pertempuran yang bisa diputuskan dalam waktu singkat. Terlepas dari apakah ras setan lebih kuat daripada ras manusia, selama tidak ada yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam suci, pertempuran ini akan terus berlanjut tanpa henti, kecuali ras manusia atau ras iblis benar-benar musnah. Su Han berkata, siapapun dari Sekte Phoenix adalah seorang jenius. Demi sentimen rasial, mereka memang bisa pergi memberikan dukungan sekarang. Namun, jika mereka mati, itu bukan hanya akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Phoenix, tetapi juga kerugian besar bagi seluruh umat manusia. Kalian harus mengerti ini. Gunung Batas Klan belum runtuh, dan sejumlah besar kultivator masih menuju ke sana. Gunung ini bisa bertahan setidaknya setengah tahun. 6 bulan. Su Han menarik napas dalam-dalam dan menatap Ditian dan Lian Yuze. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, mari kita bicarakan lagi tentang dukungan dalam 6 bulan, apapun yang terjadi. Baik, Ditian dan Lian Yuze mengangguk. Beralih ke tempat lain. Gunung Batas Klan. Bunuh. Demi kemanusiaan, hancurkan iblis. Jika kalian ingin memasuki medan bintang superior ini, maka kalian harus melangkahi mayat kami. Di belakang mereka, sejumlah besar kultivator tiba secara berkelompok. Jumlah mereka secara bertahap menjadi proporsional dengan jumlah ras iblis. Pada saat yang sama, sosok-sosok perkasa umat manusia telah tiba. Seorang lelaki tua berjubah hijau berdiri di puncak Gunung Batas Klan. Angin menerpa pakaiannya, tetapi ia tidak menyerang iblis-iblis biasa. Sebaliknya, ia tetap menatap perahu kayu itu, seolah-olah ia bisa melihat kekuatan setengah suci yang tersembunyi di dalamnya. Seorang kaisar perang dengan kekuatan tak tertandingi. Makhluk yang telah tersembunyi selama lebih dari 10 juta tahun,
seorang kultivator jahat yang sangat kuat dari ras manusia, dengan tingkat kultivasi setengah orang suci. Penampilannya meningkatkan moral umat manusia dan agak menekan momentum iblis. Setelah melancarkan gerakan pertamanya, setengah orang suci iblis itu terdiam. Kaisar perang yang mengguncang dunia hanya ada di sana untuk menargetkan setengah orang suci yang jahat itu. Dia tidak akan membunuh iblis biasa. Ini merupakan aturan tak tertulis di kalangan semi-santo, dan iblis semi-santo sebelumnya telah melanggar aturan itu. Oleh karena itu, bahkan dengan kedatangan kaisar perang yang mengguncang dunia, moral umat manusia masih agak melemah. Jika umat manusia dapat mencapai penindasan absolut terhadap iblis, maka aturan atau peraturan apa yang perlu dikhawatirkan oleh kaisar perang yang mengguncang dunia? Saat ini, selain kaisar perang yang mengagumkan, puluhan makhluk tingkat dewa kuno dari ras manusia telah tiba. 4 prefektur utama, aliansi bintang, dan sejumlah pasukan tingkat pertama di wilayah bintang kelas atas. Tunggu. Mereka tahu betul bahwa di puncak itu sepi. Pada saat kritis yang menyangkut nasib umat manusia ini, merekalah yang seharusnya melangkah maju. Bahkan makhluk-makhluk dari alam dewa semu dan alam dewa ilusi yang menyerbu dari zona tingkat pertama pun berjuang mati-matian melawan iblis-iblis itu. Jika para kekuatan super ini pura-pura tidak tahu, mereka pasti akan dihukum oleh surga. Di antara tokoh-tokoh di atas, banyak nama-nama yang familiar dan sudah lama berkecimpung di dunia politik, terlihat jelas. Dewa-dewa kuno seperti Dewa Petir, Dewa Teratai Hijau, dan Dewa Teratai Merah telah sepenuhnya kehilangan keagungan mereka sebagai penguasa istana tertentu. Mereka hanyalah kultivator biasa yang bertarung demi umat manusia. Tempat ini, Gunung Pembatas, adalah garis pertahanan pertama dan salah satu yang terpenting bagi umat manusia. Ras iblis, tentu saja, juga mengetahui hal ini. Bahkan sejak tangga surgawi dibuka, ras iblis telah sepenuhnya memahami tata letak dan pembagian wilayah bintang atas, sebagaimana ras manusia telah sepenuhnya memahami 13 kota alam dewa dan banyak suku ketika mereka memasuki alam iblis. Justru karena mereka mengetahui hal-hal ini, maka kekuatan serangan ras iblis menjadi sangat kuat. Mereka harus membuka gunung batas suku dalam pertempuran pertama ini, menghancurkan moral umat manusia, dan memaksa mereka mundur dan kehilangan harapan. Pertahanan umat manusia juga sangat kuat. Mereka semua bertekad untuk melindungi gunung yang menandai batas ras mereka, agar ras iblis tahu bahwa tidak mudah untuk menyerang wilayah manusia. Kedua belah pihak mempunyai niat ini, jadi sejak awal, perang dilancarkan dalam skala besar. Bas, suatu kekuatan magis yang dahsyat mengguncang lingkungan sekitar, dan api yang dahsyat menyebar dari semua sisi, membakar banyak setan dan menghancurkan mereka hingga tak bersisa. Ini adalah penyihir kuat dari ras manusia. Ada pula pendekar bela diri tingkat dewa kuno yang mampu membelah langit dengan satu tebasan pedang dan mencabik-cabik puluhan ribu mayat. Ada pula kultivator tubuh yang kuat yang menyerbu gerombolan iblis, mengabaikan serangan yang mereka terima, dan membombardir setan dengan kekuatan fisik mereka. Di sisi lain, setan pun tidak lemah. Monster darah berkeliaran bebas, tubuh mereka yang besar mendominasi kehampaan. Dibandingkan dengan mereka, ras manusia tampak sangat kecil. Setan kuno itu melepaskan aura berdarah, kekuatannya yang tak terlukiskan menghancurkan umat manusia, menyebabkan banyak orang meninggal dalam setiap serangan. Groak, raungan yang datang dari belakang menyebabkan beberapa orang berbalik di tengah pertempuran dan melihat banyak sosok besar bergegas keluar dari pegunungan untuk mendukung umat manusia. Manusia buas, semua orang bersukacita dan semangat kembali bangkit. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa makhluk-makhluk besar itu adalah wujud asli ras binatang dewa. Jelas, para iblis mendapat bantuan dari binatang buas berdarah, sementara di sisi medan bintang atas, ras binatang buas dewa tidak mau kalah. Pertempuran ini, yang menyangkut keselamatan sistem bintang tingkat atas, tidak hanya terkait dengan ras manusiamu. Dengkuran dingin datang dari seekor harimau putih besar yang panjangnya 10.000 kaki.
9 garis hitam legam menyebar di sekujur tubuhnya, dan auranya yang ganas menembus langit, sebanding dengan tekanan seorang dewa kuno tingkat atas. Sejak kemunculannya, auranya begitu dahsyat. Jadi itu adalah penguasa binatang harimau putih. Dewa petir mendesah, sudah 70.000 tahun sejak terakhir kali kita berpisah. Aku tak pernah menyangka kita akan bertemu lagi di kesempatan seperti ini. Ras binatang mitos dan ras manusia tidak memiliki hubungan yang sangat baik. Manusia terlalu rakus, selalu mengingini daging dan inti kristal para binatang suci. Di masa damai, mereka telah memburu dan membunuh banyak sekali binatang suci. Oleh karena itu, sebenarnya ada kebencian yang mendalam antara keduanya. Dewa perang harimau putih tidak ramah. Ia mencibir, kemunculan klan kita kali ini bukan demi umat manusia. Dewa petir kuno terdiam. Ya, kita semua bekerja menuju sistem bintang atas bersama. Jika kita memenangkan pertempuran ini, apakah umat manusia akan tetap serakah seperti sebelumnya? Sekalipun binatang mitologi itu memperlihatkan diri, itu bukan atas kemauan mereka sendiri. Pertempuran berlanjut. Kemunculan ras binatang dewa telah membawa harapan baru bagi medan bintang atas. Seperti yang dikatakan Suhan, perang berskala besar yang melibatkan seluruh klan akan menjadi perang berkepanjangan yang tidak akan berakhir dalam 1 atau 2 hari. 2 minggu kemudian, Sekte Phoenix, dunia lain. Master Sekte, Ditian datang ke sisi Suhan lagi dan berbisik, Dewa kuno Taiyue telah runtuh. Apa? Suhan terdiam, dan binatang buas kuno yang hendak dibunuh segera melarikan diri ke kejauhan. Dewa kuno Taiyue, seorang kultivator alam dewa kuno bintang 2, adalah salah satu kultivator nakal yang kuat. Ini adalah ahli alam dewa kuno pertama yang gugur di antara ras manusia sejak perang antara kedua ras dimulai setengah bulan lalu. Dalam pemahaman Suhan, dalam pertempuran skala besar seperti ini, semakin tinggi level ahlinya, semakin kecil kemungkinan mereka mati dengan mudah. Ini bukan berarti Suhan bersikap sombong, melainkan mengandalkan pengalaman yang diperoleh dari perang-perang sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam waktu setengah bulan, seorang ahli ras manusia di alam dewa kuno akan tumbang. Meskipun dewa kuno Taiyue hanya seorang dewa kuno bintang 2, hampir yang terlemah di antara semua dewa kuno, bagaimanapun juga dia tetaplah seorang dewa kuno. Dengan begitu banyak dewa kuno yang bertarung bersama, bahkan jika seseorang dalam bahaya, makhluk kuat lainnya akan segera datang membantunya. Ini menunjukkan betapa sengitnya pertempuran di Gunung Batas. Bagaimana dia bisa mati? Suhan bertanya lagi. Pertempuran antara Kaisar Perang Pengguncang Dunia dan Iblis Setengah Suci telah memengaruhi Dewa Kuno Gunung Tai. Pihak Iblis menderita kerugian yang lebih besar, dengan 2 Iblis kuno tumbang, satu dengan level 1 darah dan yang lainnya dengan 2 darah, kata Ditian. Suhan tidak senang dengan hal ini, tetapi berkata, para ahli Iblis kuno dari ras Iblis mungkin beberapa kali lipat, atau bahkan lebih dari 10 kali lipat dari kita. Bahkan jika mereka kehilangan lebih banyak iblis kuno mereka, umat manusia kita akan tetap menderita kerugian terbesar. Ngomong-ngomong, klan binatang ilahi, yang dipimpin oleh penguasa binatang harimau putih, juga telah pergi untuk memberikan dukungan sejak lama, tambah Ditian. Ras binatang dewa. Suhan menghela napas, mereka membenci umat manusia sampai ke tulang, tapi mereka tetap pergi ke gunung perbatasan klan. Dalam beberapa hal, rasa tanggung jawab nasional mereka jauh melampaui umat manusia, sementara umat manusia hanya didorong oleh keserakahan. Beralih ke tempat lain, Gunung Batas Klan. Pertempuran berlanjut, serangan ras setan tidak berhenti sedetik pun, sementara pertahanan ras manusia terus bertahan. Dengan para penggarap yang terus berdatangan untuk memberikan dukungan, jumlah umat manusia pun tumbuh semakin besar. Beng, di atas kehampaan, Dongtian Fazun bertarung melawan iblis kuno 7 darah. Tubuh fisiknya telah pulih sepenuhnya, dan cahaya hijau tua pada tongkat sihirnya sangat kuat.
Sihir atribut kayunya memiliki efek penyembuhan luka, dan banyak manusia telah diselamatkan dari serangan iblis. Mengambil langkah sedikit ke belakang, Dong Tianfazun melihat ke belakang. Dia telah mengawasi bagian belakang selama beberapa hari. Bahkan dengan kedatangan banyak petani, alisnya malah berkerut lebih dalam. "Apa yang kau lihat?" Terdengar suara Dewa Petir. Meskipun kekuatannya kalah dibandingkan Higashida Hozun, dia tidak pernah menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepada Higashida Hozun. "Karena kamu sudah bertanya, tentu saja aku akan menjawabnya." Dong Tianfazun mendengus dingin, "Di mana Sekte Phoenix? Sudah begitu lama berlalu, mengapa mereka belum datang untuk mendukung kita?" Su Han, sebagai penjaga perbatasan, bahkan belum menyelesaikan masa jabatan 100 tahunnya. Saat ini, orang yang paling seharusnya kita lihat di gunung batas klan ini adalah dia. "Master Sekte Su, bukankah kau selalu ingin membunuhnya?" tanya Dewa Petir. Dong Tianfazun terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada muram, "Jangan bicara omong kosong. Dalam situasi saat ini, semua orang tahu untuk melupakan dendam masa lalu. Apakah hanya Su Han yang menyimpan dendam? Dulu, ketika para jenius iblis menyerbu wilayah bintang kelas atas, mereka hampir memusnahkan seluruh generasi manusia muda. Bukankah para jenius aliansi bintangmu juga tidak muncul?" Dewa Petir berkata dengan tenang, "Anggap saja ini kembalian. Ketika saatnya Sekte Phoenix datang, mereka seharusnya datang dengan sendirinya." "Apa maksudmu dengan saatnya tiba?" Bahkan Dewa Kuno Gunung Tai telah tumbang, dan jumlah korban manusia telah melebihi 30 juta. "Bukankah seharusnya dia datang?" teriak Yang Mulia Dong Tian. "Dia memang ingin datang, tapi dia takut kau akan menyabotase dia di belakangnya," kata Dewa Petir. Kentut Dong Tianfazun bahkan lebih marah. "Aliansi bintang kita memang telah menyerang Su Han lebih dari sekali, tapi bukankah itu dibenarkan? Jika kau berada di posisi aliansi bintang, apakah kau hanya akan melihatnya tumbuh lebih kuat? Kau lebih tahu daripada aku seberapa besar potensi yang dimiliki Su Han. Lagi pula, seperti yang sudah kukatakan, sekarang bukan saatnya untuk berkutat pada dendam masa lalu. Kau, salah satu dari 4 kepala aula Istana Yun, bahkan tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Sekte Phoenix adalah salah satu sekte dengan penyihir terbanyak di seluruh bintang atas ini. Dalam perang seperti ini, peran penyihir hampir tak terbatas. Jika mereka tetap tinggal di markas sekte mereka dan tidak datang untuk mendukung kita, apa menurutmu mereka akan lebih baik setelah kita semua mati? Kalau Su Han masih punya hati nurani, dia harus segera datang ke sini. Gunung batas membutuhkannya." Dewa Petir mencemooh. "Saat kau menyerang Sekte Phoenix sebelumnya, kenapa kau tidak memikirkan hari ini? Bukankah aliansi bintangmu sudah meramalkan bahwa ras setan akan menyerang cepat atau lambat? Sekarang, setelah tidak mampu membunuh Su Han atau menghancurkan Sekte Phoenix, mengapa kau mengucapkan omong kosong ini?" Semua orang memang telah mengesampingkan keluhan masa lalu, tetapi Yang Mulia Dong Tian pasti tahu bahwa Sekte Phoenix tidak memiliki banyak individu yang kuat. Jika mereka datang membantu kita, pengawal bulan cerah dan pengawal malam ungu memang akan memainkan peran penting, tetapi mustahil bagi mereka untuk menentukan hasil pertempuran ini. Lagi pula, bukankah Star Alliance hanya mengirim sekelompok kecil orang ini? Sebagai kekuatan manusia terdepan di bawah Bima Sakti, bahkan saat setengah orang suci iblis menyerang dan menghancurkan tubuh fisik Dong Tianfazun, tidak ada setengah orang suci dari aliansi bintang yang keluar untuk memberikan dukungan. Meskipun Taiping Heavenly Venerable telah musnah, Dewa Kuno Guntur tidak akan pernah percaya bahwa hanya ada satu pembangkit tenaga listrik setengah suci di Star Alliance. Kesimpulannya, Dewa Petir tidak percaya bahwa Master Dharma Dong Tian sungguh-sungguh dan hanya ingin Sekte Phoenix datang dan memberikan dukungan. Melainkan, mereka hanya ingin menyeret mereka ke bawah bersama mereka. Ketidakhadiran Sekte Phoenix saat ini mungkin disebabkan oleh alasan ini. Cepat kirim pesan telepati ke Su Han. 2 legiun penyihir besar mereka setidaknya bisa menahan banyak ahli iblis tingkat menengah.
Dongtian Fazun menambahkan, lagi pula, pasukan Dewa Darah mereka sangat ahli dalam riset formasi. Mereka bisa dengan mudah membentuk formasi di Gunung Wancong. Bahkan jika kita benar-benar mundur dari gunung perbatasan klan, setidaknya kita bisa menggunakan formasi untuk membunuh banyak iblis. Gunung Jie, kita tidak bisa mundur, kata Dewa Petir dengan suara berat. Tentu saja aku tahu, maksudku untuk berjaga-jaga, kata Yang Mulia Dongtian. Tidak ada, bagaimana jika... Setelah Dewa Petir jatuh, dia terus berpartisipasi dalam pertempuran dan tidak berbicara dengan Dongtian Fazun lagi. Sementara itu, Dongtian Fazun menggertakkan giginya, melambaikan tangannya, dan melepaskan sejumlah besar cahaya, menyebabkan luka pada banyak manusia mulai sembuh. Di pihak Sekte Phoenix, ketika berita jatuhnya Dewa Kuno Manusia kedua sampai ke telinga Suhan, dia akhirnya membuat keputusan. Awalnya aku ingin mereka mati di dalam, tapi sekarang sepertinya aku tidak bisa melakukannya. Tatapan Suhan agak muram, tetapi ia tetap memerintahkan semua orang untuk meninggalkan dunia lain untuk sementara waktu dan menutup keempat pintu masuk ke dunia lain. Semua orang dari Sekte Phoenix memasuki cincin Sumeru Putra Suci. Semua ini selesai setengah hari kemudian. Suhan adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh markas Sekte Phoenix. Dia harus membuat persiapan yang diperlukan. Bes, pintu masuk ke dunia lain terbuka, dan segera terdengar suara gemuruh dan gemuruh dari dalam. Sudah buka, pintu masuknya terbuka, keluar sekarang. Sejumlah besar tokoh melewati pintu masuk dan melarikan diri dari dunia lain. Melalui celah di antara mereka, Suhan dapat melihat bahwa dunia lain yang awalnya merupakan lapisan es kini sama sekali tidak dapat dikenali. Ada banyak mayat tergeletak di tanah, dan banyak orang terluka parah. Amarah yang terpancar dari binatang purba itu jelas tidak akan hilang sampai mereka semua mati. Dari dunia asing ini, Suhan merasakan aura binatang buas kuno tingkat ke-7 yang tak terhitung jumlahnya. Suhan, Kaisar Sayap Utara hampir menjadi orang pertama yang bergegas keluar, dan ketika dia melihat Suhan, matanya berubah sepenuhnya menjadi merah. Awalnya dia berencana untuk menyerang Suhan, tetapi kata-kata Suhan membuatnya menghentikan langkahnya. Coba tebak kenapa aku membiarkanmu keluar. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan satu kalimat itu, sejumlah besar tokoh telah berdiri di belakang Kaisar Sayap Utara. Mereka semua adalah tokoh-tokoh kuat dari berbagai kekuatan. Di dunia lain, mereka berhasil bertahan selama hampir 20 hari di bawah pengepungan binatang buas purba yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, semua sumber daya mereka telah habis, dan kekuatan kultivasi mereka hampir habis. Jika Suhan tidak membuka pintu keluar, mereka akan benar-benar mati di dalam tanpa pil atau pengisian ulang lainnya. Mengapa? Sebelum Kaisar Sayap Utara dapat berbicara, leluhur Guanghan berbicara dengan suara suram. Penampilannya sama sekali tidak menunjukkan kesan mengesankan seperti sebelumnya, malah terlihat sangat acak-acakan. Di dunia lain, dengan kekuatan tempurnya, dia secara alami membunuh banyak binatang sumber kuno, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk melahap energi sumber kuno tersebut. Ras setan telah tiba, kata Suhan dengan tenang. Mendengar ini, semua orang dari semua faksi tiba-tiba merasakan sesak di dada. Mereka tampaknya mengerti mengapa Suhan membiarkan mereka keluar. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Kaisar Sayap Utara menggertakkan giginya, tetapi sedikit akal sehat tetap ada, mencegahnya bertindak impulsif dan menyerang Suhan. Kau tidak bisa membunuhku, kata Suhan. Bagaimana pertempurannya? Guanghan Sangsu bertanya lagi. 18 hari yang lalu, ras iblis melancarkan serangan besar, dan ras manusia, yang mempertahankan gunung perbatasan, menderita banyak korban. Suhan berkata, hingga saat ini, lebih dari 30 juta kultivator manusia telah terbunuh atau terluka. Kaisar Perang Pengguncang Dunia, dengan kekuatan setengah santo, bertempur melawan iblis setengah santo. Kekuatannya memengaruhi orang lain, dan akibatnya,
dewa kuno Taiyue pun musnah. Baru kemarin, dewa kuno manusia kedua juga jatuh. Setelah terdiam sejenak, Su Han mendongak ke arah banyak sosok. Bagaimana mungkin aku tidak ingin kau mati di dalam? Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Di wilayah bintang kelas atas, kita berada dalam krisis hidup dan mati. Bahkan ras binatang suci, yang sangat membenci umat manusia, telah muncul untuk memberikan dukungan. Jika kau benar-benar dibiarkan mati di dunia lain ini, maka aku mungkin akan menjadi pendosa selamanya. Guang Han, Sangsu dan yang lainnya mengerutkan kening, tetapi mereka mengerti apa yang dimaksud Su Han. Kelompok orang ini berjumlah lebih dari 100 juta orang, dengan lebih dari 500 orang di alam dewa kuno saja. Bagi Gunung Batas Klan, ini tak diragukan lagi merupakan kekuatan yang sangat dahsyat. Binatang purba-purba tidak dapat melarikan diri dari dunia lain, tetapi ras iblis benar-benar ada di sana. Daripada membiarkan mereka mati di tangan binatang buas kuno, lebih baik pergi dan mendukung Gunung Batas Klan. Terserah apa katamu, kau, Su Han, sebagai yang mulia agung patroli surgawi, bahkan tidak pergi untuk memberikan dukungan, jadi untuk apa kami pergi? Kaisar Sayap Utara masih geram. Pada hari pertama, Dewa Iblis melancarkan serangannya, dan tubuh Dongtian Dharma Venerable hancur. Su Han menatap Kaisar Sayap Utara, apakah kamu akan pergi atau tidak? Dongtian Fazun, pupil mata Kaisar Sayap Utara mengerut. Sebagai sesama anggota Star Alliance, dia tentu mengenal Dongtian Fazun, yang bahkan lebih kuat darinya. Kecuali kota pembunuh naga, hampir semua pasukan telah pergi untuk memberikan dukungan. Su Han kemudian menatap leluhur Guang Han. Leluhur Guang Han mengepalkan tinjunya, tampak tenggelam dalam pikirannya. Enya. Su Han melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dengan adanya iblis dan para setan menyerang umat manusia, kita bisa menyelesaikan dendam kita nanti. Kuharap kau bisa hidup, sehingga aku bisa membunuhmu sendiri. Kau bermimpi. Kaisar Sayap Utara mendengus dingin, tetapi tidak berlama-lama lagi. Ia memimpin orang-orang dari aliansi bintang pergi. Semua orang, termasuk leluhur Guang Han, tahu bahwa kultivasi dan perlengkapan suci Su Han begitu kuat sehingga mereka tidak dapat membunuhnya. Indra ketuhanan mereka telah menyebar, dan mereka tidak dapat melihat siapapun dari Sekte Phoenix. Jelas, Su Han telah melakukan persiapan yang matang sebelum melepaskan mereka. Kalau begitu, tentu saja mereka tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah semua orang pergi, Su Han melihat pintu masuk ke dunia lain itu lagi. Di dekat pintu masuk, binatang purba yang tak terhitung jumlahnya meraung dan tampak hendak menyerbu keluar. Namun mereka tidak berani. Baigu pernah berkata bahwa begitu binatang sumber kuno keluar dari dunia lain, mereka akan segera menghilang tanpa dukungan energi sumber kuno. Ini mungkin satu-satunya hal yang ditakuti oleh binatang purba ini. Bes. Dengan lambaian tangannya, Su Han menutup pintu masuk, bermaksud membiarkan binatang buas kuno di dalam tenang sebelum mengirim orang-orang dari Sekte Phoenix masuk. Dia membuka keempat pintu masuk lainnya lagi, dan Ditian beserta yang lain pun bubar, masing-masing memasuki dunia lain mereka sendiri. Mereka semua tahu apa yang terjadi di seberang gunung suku itu, dan mereka merasa cemas. Oleh karena itu, kita tidak bisa membuang-buang waktu saat ini. 20 hari, 25 hari, 30 hari. 1,5 bulan kemudian, beng, buus. Di dunia lain, aura Su Han tiba-tiba melonjak. Saat 5 bintang hitam di antara alisnya berangsur-angsur semakin dalam, pembentukan bintang ke-6 juga dimulai. Transisi dari ilusi ke kenyataan hanya memakan waktu sesaat. Kultivasinya di alam dewa surgawi bintang 6 akhirnya stabil ketika bintang ke-6 terbentuk sepenuhnya. Alam dewa surgawi bintang 6. Awalnya kukira hanya butuh waktu sebulan, tapi ternyata aku meremehkan sumber daya yang kubutuhkan, jadi ternyata butuh waktu setengah bulan lebih lama, gumam Su Han dalam hati. Meski hanya setengah bulan,
Tidak seorang pun tahu berapa banyak binatang sumber kuno yang dia bunuh dalam setengah bulan itu untuk mengumpulkan cukup kualifikasi guna menerobos ke alam dewa surgawi bintang ke-6. Bush, Bush, Bush. Kekuatan kultivasi yang luar biasa dalam tubuhnya, di bawah berkah dari 9 tubuh utama, melonjak dan menjadi luas. Bagi kultivator lain, peningkatan dari 5 bintang ke 6 bintang mungkin hanya peningkatan kecil, tetapi bagi Su-Han, itu merupakan peningkatan yang luar biasa. Bahkan tanpa baju sirah kultivasiku, aku bisa dengan mudah melawan seseorang seperti Kaisar Sayap Utara, yang berada di alam dewa langit 7 bintang. Melihat kepalan tangan itu, Su-Han tampaknya dapat melihat kekuatan luar biasa yang mengalir di dalamnya. Masih ada 4,5 bulan lagi menuju 6 bulan. Akankah aku mampu menembus alam dewa langit 7 bintang? Ditian dan yang lainnya telah mencapai titik kritis dalam kultivasi mereka. Setelah setengah tahun, mereka pasti akan menerobos ke alam dewa kuno. Orang-orang ini adalah yang terbaik di antara yang lain. Aku penasaran, apakah mereka bisa membuka domain hukum mereka sendiri setelah menerobos ke alam dewa kuno? Kalau bisa, mereka akan benar-benar berbeda dari kultivator alam dewa kuno lainnya. Setengah tahun, kapanpun, di tingkat kultivasi manapun, selalu ada tonggak pencapaian. Bagi Sekte Phoenix, 6 bulan ini merupakan titik balik lainnya. Orang-orang seperti Ditian, Lin Xiao, Ye Xiaofei, Sui, Fang Sun, dan Susue semuanya telah mencapai puncak alam dewa surgawi. Jika mereka ingin menerobos ke alam dewa kuno, kecepatan mereka seharusnya sama. Seperti yang diramalkan Su-Han, setelah periode 6 bulan berakhir, jumlah ahli alam dewa kuno yang akan muncul di Sekte Phoenix mungkin akan melebihi jumlah di satu telapak tangan. Orang-orang ini sekarang dapat bertarung melawan dewa kuno bintang 1 atau bahkan bintang 2 dengan menggunakan artefak kuno atau artefak iblis kuno. Begitu mereka benar-benar mencapai alam dewa kuno, kekuatan tempur mereka akan meningkat drastis, yang memungkinkan mereka langsung maju ke tingkat dewa kuno tingkat menengah. Su-Han punya harapan besar pada mereka. Apapun situasi pertempurannya, bertahanlah setidaknya selama 6 bulan. Su-Han berpikir dalam hati, hanya jika Sekte Phoenix memberikan dukungan kepada Gunung Batas dalam 6 bulan, kita akan mampu melindungi diri kita sendiri. Hal yang termudah untuk diperoleh di dunia ini adalah waktu. Meskipun perang brutal, yang terburuk dalam hampir 1 miliar tahun, sedang terjadi di Gunung Batas, aliran waktu tidak berhenti sedikit pun. 4 bulan. Selama 4 bulan penuh, ras manusia dan ras binatang dewa bergabung untuk melawan invasi iblis. Para iblis jelas tidak menyangka manusia akan melawan dengan begitu sengit. Mereka tahu manusia akan mempertahankan Gunung Batas Klan sampai mati, tetapi menurut perhitungan mereka, hanya butuh sekitar 1 bulan untuk menaklukkan Gunung Batas Klan, lalu mereka akan menyebarkan pasukan mereka untuk secara bertahap membangun kehadiran di seluruh bintang atas. Menghancurkannya satu persatu tentu saja merupakan cara yang paling sederhana, tetapi juga paling sulit. Dianggap paling sederhana karena medan bintang bagian atas sangat besar, dan berbagai gaya tidak berjauhan, tetapi juga tidak dekat. Terutama kekuatan-kekuatan besar, yang tidak mengizinkan keberadaan kekuatan lain dalam radius puluhan juta mil, seperti 4 prefektur utama. Dalam kasus tersebut, pengerahan kekuatan militer yang besar untuk melakukan serangan seharusnya dapat mencapai hasil yang efektif dalam waktu singkat. Sulit karena umat manusia tahu bahwa kekuatan tempur mereka lebih rendah daripada musuh, jadi ada kemungkinan besar mereka akan bersatu. Misalnya, pada saat ini, Star Alliance dan Istana Yun Raja Awan, di antara kekuatan lainnya, telah mengesampingkan keluhan masa lalu mereka dan bergabung. Namun, Sekte Phoenix tidak terlihat. Di atas kapal kayu besar itu, Zonglin berdiri di paling depan. Tatapannya terus mengamati area tersebut, tetapi selama 4 bulan, tidak ada satupun anggota Sekte Phoenix yang muncul. Sejak Zonglin menyelesaikan pendakiannya di tangga surgawi dan kembali ke alam iblis, energi darah di tubuhnya telah berkurang dari 7 helai menjadi 1. Setan kuno,
Dia bisa saja menyembunyikan energi darahnya dengan mudah, tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya memperlihatkannya secara terbuka kepada semua manusia. Semua orang bisa merasakan aura iblis kuno yang terpancar dari energi darah ini. Dalam pertempuran antar alam iblis saat itu, aku dikalahkan olehmu. Pencapaianmu di tangga surgawi sungguh mengejutkanku, bahkan membuatku merasa tak percaya dan tak dapat mempercayainya. Zonglin menatap ke kejauhan, matanya dipenuhi mayat dan darah, manusia, iblis, binatang darah, binatang dewa, dan seterusnya. Sekarang setelah aku berhasil menembus alam iblis kuno dan memasuki level baru, seberapa jauh kemajuanmu, Suhan dan Pangu Xingzi? Bahkan jika ras setanku tahu bahwa keberadaan iblis ekstrateritorial itu nyata, lalu kenapa? Memusnahkan umat manusia dan menduduki wilayah bintang superior telah menjadi keinginan lama ras setanku selama miliaran tahun. Kaisar kuno naga iblis pernah menaklukkan lautan suci yang luas ini, menyegel ras setanku selama miliaran tahun, memaksa kami untuk hanya hidup di sudut wilayah bintang atas. Kami juga makhluk dari sistem bintang superior ini. Mengambil napas dalam-dalam, Zonglin menekan emosinya. Suhan, Pangu Xingzi, tidak ada satupun yang muncul. Aku merindukan kalian. Jenius keajaiban nomor 1 dari 3 ras, apakah mereka semua berhasil mencapai alam dewa kuno atau alam iblis kuno? Jika kau memperlihatkan dirimu, aku akan membunuh kalian semua. Di kejauhan, suara-suara pertempuran yang hingar-bingar terdengar di telinganya. Dunia menjadi sangat gelap selama 4 bulan ini. Mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya telah menutupi tanah di sini. Tebing di depan gunung batas klan, yang sangat dalam, kini begitu gelap sehingga mayat-mayat dapat terlihat melaluinya. Untungnya, ras iblis tahu bahwa ras manusia akan berjuang mati-matian dalam pertempuran pertama ini, dan bahwa gunung suku mudah dipertahankan dan sulit diserang, jadi mereka juga menderita kerugian besar dan tidak terus memperkuat pasukan mereka. Tampaknya mereka juga ingin beristirahat sejenak. Ras iblis hanya menghasilkan satu pembangkit tenaga listrik yang mengerikan di tingkat semi-santo, sementara kaisar perang yang mengguncang dunia dari ras manusia terus-menerus berkonfrontasi dengannya. Mereka tidak bertindak gegabah, tetapi jika mereka melakukannya, peristiwa itu benar-benar dahsyat. Medan perang saat ini tampaknya tidak lebih dari sekedar masalah melemahkan jumlah musuh. Untuk setiap manusia yang mati, setan pun ikut mati. Namun hal ini sangat merugikan bagi umat manusia. Sebab jika ini terus berlanjut, umat manusia tidak akan pernah mampu bertahan lebih lama dari iblis. Sekalipun mengetahui hal ini, umat manusia tidak akan pernah menyerah. Mereka paham betul bahwa sekarang tidak ada jalan keluar, para iblis ingin memusnahkan setiap manusia. Dan bahkan jika mereka menyerah kepada para iblis sekarang, mereka pasti akan mati. Kematian bisa lebih berat dari gunung Tai atau lebih ringan dari bulu. Jika kita semua akan mati cepat atau lambat, mengapa tidak membawa beberapa orang bersama kita? Bunuh! Teriakan pertempuran masih mengguncang langit. Beralih ke tempat lain. Di Sekte Phoenix, markas besar sekte tersebut. Dibandingkan dengan daerah sekitar gunung batas suku, tempat ini luar biasa sepi. Kecuali beberapa murid yang bertugas secara bergantian, semua orang lainnya berada di dunia lain. Bukan hanya Sekte Phoenix, seluruh bintang atas tampaknya telah jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Hal ini sangat kontras dengan situasi di pegunungan batas ras, yang cukup ironis. Manusia memiliki hasrat dan ingin terjun ke medan perang, tetapi sekte telah memerintahkan mereka untuk tinggal di sana sementara. Ketika dibutuhkan, mereka akan dipanggil. Saat ini, hampir semua orang di wilayah bintang kelas atas sedang mendiskusikan apa yang terjadi di Gunung Batas Klan. Setiap hari, berita baru berdatangan, dan tak terhitung banyaknya manusia yang tewas. Sejak jatuhnya 2 dewa kuno, termasuk dewa kuno Taiyue, 4 dewa kuno lainnya telah mati di antara umat manusia selama periode ini. Tentu saja, 3 setan juga mati, jadi dalam hal jumlah total kematian, mereka hanya kehilangan 1 orang lebih sedikit daripada umat manusia.
Alasannya adalah karena ada banyak iblis kuno dalam ras iblis, yang hampir semuanya dapat mengepung dewa-dewa kuno umat manusia. Orang-orang kuat umat manusia hanya bisa berjuang mati-matian dan terlibat dalam perang yang berkepanjangan. Di dunia lain, raungan mengerikan bergema di mana-mana, dan energi primordial kuno yang pekat jauh melampaui energi binatang primordial kuno tingkat ke-6. Semuanya tertelan oleh pusaran Su-Han dan memasuki tubuhnya. Ini adalah binatang sumber kuno tingkat ke-7 pertama yang telah dibunuhnya. Meskipun kekuatannya hanya setara dengan alam dewa kuno bintang 1, ki asal kunonya ratusan kali lebih kuat daripada kultivator tingkat 6 puncak. Alis Su-Han berkedip, dan 6 bintang di dalamnya berubah menjadi hitam pekat yang tidak biasa. Ini berarti kultivasinya telah mencapai puncak alam dewa surgawi bintang 6. Hanya selangkah lagi, tapi langkah itu sangat sulit untuk dilewati. Setelah merenung sejenak, Su-Han berencana untuk terus mencari binatang buas kuno tingkat ke-7 yang sendirian untuk dibunuh. Tetapi tepat pada saat itu, suara di Tian tiba-tiba terdengar. Master Sekte, kabar telah datang dari Gunung Batas Klan bahwa Kaisar Sayap Utara telah bergabung di medan perang, dan kota pembunuh naga juga telah mulai mengirimkan murid-murid mereka untuk memberikan dukungan, termasuk 2 pembunuh naga tingkat roh. Kota pembunuh naga juga mengirim pasukan. Su-Han mengerutkan kening. Sejujurnya, dia ingin kota Tulong mengirim pasukan dan tidak ingin kota Tulong mengambil tindakan. Dia yakin bahwa kota Tulong telah mengawasi dengan ketat apa yang terjadi di Gunung Batas Klan, dan jika umat manusia jatuh, nasib mereka tidak akan lebih baik. Sekarang kota Tulong telah mengirim pasukan ke sana, apa artinya ini? Pertahanan Gunung Batas Klan berada di ambang kehancuran. Sudah sepantasnya Kaisar Sayap Utara dan yang lainnya bergabung di medan perang, dan itulah satu-satunya alasan Su-Han melepaskan mereka. 2 pembunuh naga tingkat roh di kota pembunuh naga tidak diragukan lagi keduanya berada di tingkat alam dewa kuno. Saya pikir mereka bisa bertahan selama 2 bulan lagi, tetapi sekarang tampaknya. Su-Han tidak mengatakan apa maksudnya, tetapi Tian mengerti. Bagaimana tingkat kultivasimu? Su-Han bertanya lagi. Kemarin, Fang Sun juga berhasil, kata Tian. Mata Su-Han berkilat. Terobosan dari alam dewa surgawi ke alam dewa kuno tentu saja menimbulkan kegemparan besar. Su-Han sudah tahu bahwa dewa kuno lain telah lahir di Sekte Phoenix, tetapi dia tidak tahu siapa itu. Jadi itu dia. Su-Han menghela napas lega, termasuk dia. Sekte Phoenix sekarang memiliki total 6 ahli alam dewa kuno yang benar-benar milik kita, kan? Tidak, ada 7. Tian berkata. Nona kedua juga akan menerobos. Suer. Su-Han berpikir sejenak dan berkata, Fang Sun, Sui, Xiao Qinxian, Shen Li, kamu, Suer, dan Xuan Yuanxiong, ke-7 orang ini adalah ahli alam dewa kuno, bukan? Ya, mereka semua adalah dewa kuno bintang 1, kata Tian. Ada apa dengan Ling Xiao dan Ye Xiao Fei? Lalu bagaimana dengan Yao Er dan Ren Qinghuan? Seharusnya mereka sudah mencapai puncak alam dewa surgawi sejak lama, kan? Masih belum ada tanda-tanda mereka akan menembusnya. Tanya Su-Han sambil mengerutkan kening. Nona muda dan Nona sepertinya tidak akan bisa menerobos untuk saat ini, tetapi Kaisar Surgawi Pembunuh Dewa dan Kaisar Suci Berbulu seharusnya sudah dekat. Tian terdiam sejenak, lalu berkata, ngomong-ngomong, kalau kita bicara tentang orang-orang yang mencapai alam dewa kuno paling cepat, kurasa itu adalah 7 kaisar dari klan perang. Mereka awalnya adalah kultivator tubuh, jadi tidak ada hambatan dalam terobosan mereka. Selama mereka memiliki energi sumber kuno yang cukup, mereka bisa mencapai alam dewa kuno. Biasanya, kita harus menggunakan energi sumber kuno pada orang-orang ini terlebih dahulu, karena kekuatan sebuah sekte sering ditentukan oleh para ahli tingkat tingginya. Su-Han berkata, tapi saat ini, iblis sedang melancarkan serangan besar-besaran di wilayah bintang atas. Setiap orang perlu memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika kita memberikan semua energi sumber kuno kepada mereka,
niscaya akan memperlambat kecepatan terobosan orang lain dan mengurangi jumlah ahli tingkat menengah. Kurasa ini bukan pilihan yang bijaksana. Ditian tetap diam. Su Han tentu saja mengerti mengapa dia menyebutkan orang-orang dari klan Zan itu hanya karena dia ingin Sekte Phoenix segera mendapatkan sekelompok ahli alam dewa kuno. Sekte Phoenix saat ini memiliki 4 dunia lain, ditambah 1 dunia yang belum dibuka, sehingga totalnya menjadi 5. Menciptakan dewa kuno dengan cepat memang mungkin, tetapi apakah orang lain bersedia melakukannya adalah masalah lain, dan kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah di sekte akan semakin lebar. Su Han merasa ini bukan jalan yang tepat. 2 bulan lagi, Su Han berkata, kita tunggu saja dulu. Setelah 2 bulan, kita lihat apakah mereka bisa menerobos. Kalau mereka masih belum bisa, kita bisa mulai mengumpulkan sumber daya untuk mereka. Ya, setelah Kaisar Tian selesai berbicara, dia tidak berkata apa-apa lagi. Sementara itu, Su Han melanjutkan pencarian dan pembunuhan binatang buas kuno tingkat ke-7. Baginya, energi sumber purba yang ditransformasikan dari binatang sumber purba tingkat rendah itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah gigi. Daripada menghabiskan waktu itu membunuh 10.000 binatang sumber purba tingkat rendah, ia lebih suka membunuh 1 binatang sumber purba tingkat 7. Pertempuran menjadi semakin sengit. Sebulan kemudian, Istana Pengadilan Manusia maju selangkah, memanggil semua manusia di bidang bintang atas untuk pergi ke Gunung Batas Klan. Meskipun mereka tahu bahwa pengaruh Istana Pengadilan Manusia sekarang sangat rendah dan tidak dapat dibandingkan dengan aliansi bintang, mereka tetap harus melakukannya. Selama bulan ini, para iblis justru mengintensifkan serangan mereka terhadap Gunung Batas Klan, dengan 4 kapal kayu berdiri di udara, menekan Laut Suci. Dewa setengah kedua muncul dan bergabung dengan Dewa setengah pertama, menghabiskan seharian menghancurkan tubuh fisik Kaisar Perang yang mengguncang dunia. Pertempuran itu menggemparkan, bahkan puncak-puncak Gunung Batas Klan terpotong, dan manusia serta iblis yang tak terhitung jumlahnya musnah akibat kekuatan sisa dari 3 orang setengah suci. Selain setengah orang suci kedua ini, ras iblis sebenarnya juga mengirimkan 30 pusat kekuatan iblis kuno lainnya. Jika Su Han ada di sini, dia pasti akan melihat ayah Zheng Heng, Zheng Xiuxun, tetua ketiga kota bayangan, dan keberadaan mengerikan dari iblis kuno 7 darah di antara mereka. Lebih jauh lagi, Zhong Yi, ayah Zhong Lin dan salah satu dari 4 tetua kota 9 neter, juga merupakan iblis kuno 7 darah di sini. Setelah 5 bulan penuh pertempuran, 13 kota alam dewa akhirnya mulai campur tangan. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi umat manusia. Sejauh ini, dewa-dewa kuno yang telah mati di antara umat manusia tidak hanya bintang 1, tetapi juga bintang 2 dan bintang 3. Sebaliknya, ras iblis, kecuali 1 iblis kuno dengan 2 garis keturunan yang mati, semuanya memiliki 1 garis keturunan. Dengan moral yang begitu rendah, hanya manusia yang kuat yang bisa membunuh ahli iblis tingkat atas untuk menyalakan kembali harapan mereka. Ini hanyalah angan-angan belaka, sesulit mencapai surga. Untungnya, meskipun kedua dewa setengah mati itu membunuh tubuh fisik sang kaisar perang yang mengguncang dunia, mereka juga menderita kerugian besar dan beberapa luka-luka, dan saat ini sedang dalam masa pemulihan. Jika mereka menyerang ras manusia lainnya, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan. Kaisar perang sungguh menakjubkan. Di dunia lain, Su Han menghela napas saat mendengarkan laporan Lian Yuze. Penggarap jahat yang kuat ini, yang telah tersembunyi selama jutaan tahun, melangkah maju pada saat pertama umat manusia berada dalam bahaya, menunjukkan luasnya semangat kepahlawanannya. Kekuatan tempurnya seharusnya sedikit lebih kuat daripada kedua setengah santo iblis itu, tetapi dia tidak sebanding dengan mereka berdua yang bekerja sama. Masih ada sebulan lagi, bisakah mereka bertahan? Tanya Su Han. Yah, aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Lian Yuze menggelengkan kepalanya. Sekalipun kita pergi ke sana sekarang, kita mungkin tidak akan bisa memengaruhi hasil pertempuran ini. Paling-paling,
Kita hanya bisa melakukan bagian kita untuk umat manusia. Su Han merenung sejenak dan berkata, sebulan dari sekarang, aku akan mampu menembus alam dewa surgawi bintang 7. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dukungan dari Istana Naga Empat Lautan akan tiba sekitar waktu itu. Kesempatan itu akan datang dalam sebulan, kata Lian Yuze. Ini sebenarnya bukan sebuah peluang, tapi bisa memberi umat manusia ruang bernapas. Su Han berkata, yang paling kukhawatirkan saat ini adalah para ahli semi santo dari ras iblis. Ketika tangga surgawi terbuka, banyak iblis melihat banyak manusia semi santo memasuki gua semi santo. Dan sekarang, manusia semi santo masih belum keluar. Jika mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap umat manusia, maka kita akan benar-benar tamat. Haruskah semua manusia memasuki cincin Sumeru Putra Suci? Tanya Lian Yuze ragu-ragu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Su Han berteriak pelan dan berkata tanpa ekspresi, jangan bicara soal cincin Sumeru Putra Suci yang bisa menampung begitu banyak orang. Masuk saja akan butuh waktu lama. Apa kau akan melindungi bagian belakangnya? Lagi pula, kalaupun mereka semua bisa masuk, bidang bintang atas akan dihuni oleh iblis. Pada saat itu, ras manusia hanya akan tinggal namanya. Apa kau mengerti? Pertimbanganku tidak memadai, jawab Lian Yuze cepat. Cincin Sumeru Putra Suci tidak mengandung sumber daya apapun dan tidak dapat menjamin kelangsungan hidup mereka seumur hidup. Su Han mendesah, bagaimana mungkin kita, sebagai manusia, hanya menjalani hidup yang penuh kehinaan. Jika kita tidak bisa melihat masa depan yang cerah, kita masih perlu menunjukkan keberanian di masa sekarang. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.